Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman satu hobi. Jadi beberapa waktu yang lalu di salah satu video saya itu ada yang bertanya di kolom komentar, apakah tanaman anggur bisa ditanam dan dibuahkan di pot yang ukuran kecil, dan idealnya ukuran berapa untuk potnya ya, seperti itu. Baik teman-teman, kebetulan hari ini saya mau sekalian update tentang perkembangan anggur Dickson ya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, saksikan terus videonya. Bismillah, kita gasken. Baik teman-teman, nah hari ini ya, hari Jumat tanggal 1 Agustus, sudah memasuki bulan Agustus ya teman-teman, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman selalu dilimpahkan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusannya, dilancarin terus rezekinya. Jadi hari ini menyambung dari pertanyaan di kolom komentar yang menanyakan tentang bisa atau tidaknya tanaman anggur ditanam di pot yang kecil, dan idealnya ukuran potnya ukuran berapa katanya, seperti itu. Nah sekalian ini hari ini saya mau mengupdate tentang anggur Dickson ini ya teman-teman. Jadi anggur Dickson ini saya tanam tanggal 3 bulan Januari tahun 2025 ya, berarti usianya sekitar 7 bulan. 7 bulan kurang lah, kurang berapa hari ya, 7 bulan lah anggap. Nah ini batang bawahnya ini menggunakan SO4, keterangan dari sellernya. Jadi waktu itu saya beli bibit anggur ini dari salah satu media online di Oren ya. Nah, ini anggur varian Dickson ya teman-teman. Ini on rootnya dipasang bagian bawahnya SO4 katanya ada, dan ini disambung Dickson ya teman-teman. Nah, ini Dicksonnya. Jadi waktu datang itu ternyata bibit anggurnya keadaannya stuck ya teman-teman, kerdil daun-daunnya, dan kecil-kecil, punya pertumbuhannya kurang sehat, kurang bagus. Jadi waktu itu ini saya pangkas ya, waktu itu saya pangkas, terus setelah tumbuh jadi dua tunas, ada sebenarnya ada 4 tunas pada tumbuh semua ya, pada seprut matabatnya. Cuman yang saya ambil dua matabat teratas, terus saya belokkan menjadi dua sekunder ya, ke kiri dan ke kanan teman-teman. Nah ini saya tanam di ukuran pot 40 cm ya. Ini potnya ukuran 40 cm teman-teman. Jadi bisa enggak tanaman anggur ditanam di pot yang kecil? Insya Allah bisa, tergantung idealnya nanti yang kita pelihara berapa tersier. Nah itu harus disesuaikan juga dengan dengan banyaknya media tanam untuk akarnya ya. Jadi disesuaikan area akarnya, karena ini kecil berarti nanti batang untuk pembuahannya jangan terlalu banyak, harus kita sesuaikan seperti itu. Setelah dibentuk dua sekunder ini, terus saya lingkarkan ke kanan dan ini ke kiri ya. Nah seperti ini. Itu semua tersiernya, semua tunas airnya, kebetulan tersiernya saya bentuk dari tunas air ya, itu saya pelihara. Jadi pelihara yang ke kanan 5 batang tersier dan yang ke kiri 5 batang tersier juga. Jadi ada 10 batang tersier waktu awal saya pelihara, dan alhamdulillah waktu itu pertumbuhannya untuk awal-awal itu pertumbuhannya sehat ya teman-teman. Cuman setelah daun-daunnya tumbuh besar, ternyata pertumbuhannya agak sedikit terlambat, agak sedikit stuck ya. Mungkin karena faktor tadi ya,
media tanam yang kecil, sempit, perakaran yang peredaran perakaran yang kurang luas untuk untuk menyerap nutrisinya, dengan area media tanam yang terbatas, sehingga nutrisi yang diserap pun akan terbatas juga, sehingga sebagian tersiernya pertumbuhannya ada yang kurang bagus, jadi ada yang kecil, ada yang besar duluan. Nah, dari situ 2 minggu yang lalu, jadi saya memutuskan untuk memangkas sebagian batang tersier. Jadi saya hilangkan sebagian batang tersier ya teman-teman. Contoh seperti ini satu saya hilangkan. Terus ini yang udah besar saya hilangkan juga tuh. Ini juga saya hilangkan. Ini saya hilangkan juga, dan ini pun udah besar saya hilangkan. Jadi saya pelihara dari setiap sekundernya sekarang hanya 3 batang tersier ya. 1, 2, dan ini 3 ya teman-teman tuh ya. Jadi sengaja walaupun ini yang masih hijau saya pelihara, mengalahkan yang udah coklat, berbatang coklat yang ini ya, sengaja karena saya ingin tersier ini kelihatan rapih ya teman-teman. Jadi jarak antara satu tersier ke tersier yang lainnya terlihat rapi. Dan di sekunder yang kiri pun sama ya. Ini yang hijau saya pelihara teman-teman. Sedangkan yang udah coklat, yang udah besar saya matikan. Ini yang udah besar saya matikan tuh teman-teman ya. Tuh. Jadi di sekarang kondisinya saya memelihara 6 batang tersier. Mudah-mudahan pertumbuhannya merata ya, insya Allah. Dan ceritanya jadi 2 minggu yang lalu saya pangkas tersiernya, saya hilangkan sebagian, saya dari 10 saya sisakan 6 batang tersier. Terus ditunas di batang tersier terakhir. Ini ke batang tersier terakhir yang sebelah kanan. Ini udah besar banget. Muncul bunga di batang tersier sekunder ya tuh. Ini bunga ini tumbuh, keluar tunasnya brokoli bunga di batang tersier ya teman-teman tuh. Jadi si matabatnya masih utuh. Matabatnya masih utuh. Begitupun di ujung batang tersier yang ini. Tuh ya. Di ujung batang tersier yang kiri ini si tunas airnya membawa bunga juga ya. Tuh seperti ini ya teman-teman. Sebentar, agak susah, agak sempit. Nah, seperti ini. Nah, karena di tersier yang ujung dan ujung itu membawa bunga, akhirnya saya putuskan untuk pemangkasan pembuahan teman-teman. Saya pangkas pembuahan. Jadi yang ini saya pangkas di 3 matabat ya, 1, 2, 3. Saya pangkas di sini ya teman-teman. Saya pangkas di sini. Sedangkan yang ini pun 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4 ya, betul. Yang ini 4. Yang sana 5 matabat. Yang situ 3. Yang kecil-kecil saya putuskan untuk memangkas di 2 matabat seperti ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah hasilnya keluar bunga ya. Jadi dari 10 hari yang lalu kita pangkas pembuahan, dia mengeluarkan bunga seperti ini nih. Itu ya, pada seprut, gendut-gendut. Dan ini di 2 ya, 2 matabat. Alhamdulillah mengeluarkan bunga juga. Aduh, agak ini ya, agak burem, mohon maaf ya teman-teman. Terus yang sini pun ini malah seprut semua ya teman-teman. 1, 2, 3, 4 ini seprut semua matabatnya seprut. Padahal daun-daunnya semua tidak ada yang saya buang, kecuali yang bagian atas itu saya buang ya. Bagian atas saja yang saya buang. Begitupun yang ini ya teman-teman. Ini bagian atas daun utamanya saya buang, dia udah seprut ya bagian atas. Dan daun kedua pun saya
buang tuh ya, ke satu dan kedua saya buang untuk daun utamanya, sedangkan yang ini cuman daun atas, bagian atas aja satu yang saya buang. Jadi seperti itu jawabannya. Jadi buat siapa, aduh lupa ya, tidak saya ingatkan namanya, yang bertanya apakah bisa dibuahkan di pot yang kecil. Alhamdulillah insya Allah bisa ya. Dan terbukti dari anggur Dickson ini udah keluar bunga semua. Dan ini ceritanya teman-teman, ini untuk pemupukannya saya menggunakan POC. POC-nya macam-macam ya, ada dari buah-buahan, terus POC dari sayur-sayuran, bayam dan kulit bawang, terus dari pupuk air lindi juga. Jadi saya selang-seling ya. Misalkan hari Minggu saya menggunakan NPK 16-16-16, dan hari Kamisnya saya menggunakan pupuk organik cair POC atau air lindi. Diselingi juga saya menggunakan PSB ya teman-teman untuk pemupukannya. Alhamdulillah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Terus untuk pertanyaan yang kedua, di ukuran berapa idealnya? Minimal ya, minimal untuk menanam tanaman anggur itu di ukuran pot berapa ya? Kalau untuk idealnya mungkin ya lebih besar lebih bagus ya. Kalau untuk pot ya ukuran minimal 60 cm itu udah bagus banget. Itu 60 cm udah cukup lah ya. Apalagi untuk area-area kita punya lahan yang sempit, halaman yang sempit, ukuran pot yang 60 atau 50 juga udah bagus. Ini ukuran 40 ya teman-teman. Ini udah saya ukur, ini ukuran 40 cm dari diameternya ini. 40 cm ya, dari ujung sini ke ujung sini itu 40 cm. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan ini membuktikan kalau media tanamnya subur, media tanamnya sehat, tanpa pupuk pembuahan pun ini mengeluarkan bunga ya. Tanpa pupuk pembuahan ini mengeluarkan bunga. Jadi tadi pupuknya saya NPK 16-16, diselingi pupuk organik cair ya, ada POC macam-macam ya. Terus ada air lindi dan ada PSB juga. Jadi seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah kondisinya udah besar banget. Seperti ini. Ini belum di GA3 ya teman-teman. Saya belum melakukan GA3. Alhamdulillah. Insya Allah ini tuh pada seprut. Besar-besar semua ya. Dickson salah satu varian anggur yang cukup genjah, dan ini alhamdulillah jarang terkena hama ya. Cukup kuat terhadap hama juga. Alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi itu aja yang mau saya update untuk media tanamnya. Ini beberapa hari yang akan datang saya akan menanam anggur varian Donetski ya, insya Allah ya. Nanti akan saya bahas, saya coba bikin videonya untuk media tanam apa aja ya media tanamnya. Baik teman-teman, itu aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau bikin videonya selalu belepotan. Ya mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi ya, umumnya buat teman-teman, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin menanam anggur dengan lahan yang sempit. Silakan menggunakan pot yang dipunya aja ya. Insya Allah akan tumbuh dan akan berbuah, tetapi untuk batang pembuahannya silakan disesuaikan dengan area media tanamnya ya. Karena saya pun ini menanam menanam anggur di ini juga ya tuh ya. Tuh saya ini menggunakan bekas galon air mineral ya. Alhamdulillah ini udah pada seprut tuh ya. Ini on root langsung ya. Ini dari stekan Gospi ya teman-teman.
terus ini tuh. Alhamdulillah subur teman-teman ya. Insya Allah, jadi silakan sebisa mungkin menanam yang bisa dulu lah, mau di bekas galon aqua silakan. Oke teman-teman, itu aja. Tapi kalau ada yang pot yang lebih besar ya itu lebih baik seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, izin pamit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.